siang Pak. Kurang nih, kurang satu. Kurang satu. Pokoknya tetap kamarnya Pak. Jangan Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang kami sampaikan kepada Bapak. Kami sampaikan di sini bahwa keinginan kami untuk ketemu Bapak itu udah 2 bulan lebih ya Pak. Dan berkali-kali itu sulit memang rasanya, tapi memang kami memahami dengan kesibukan Bapak. Terus yang kedua juga kami suka main SMS-an Pak ya. Kadang-kadang SMS kami mungkin kurang ini gitu Pak. Namun kami semangat kami cuma satu, bagaimana supaya Jakarta baru ini masih lebih baik demi untuk air minum ya Pak. Sehingga kami tergabung dari serikat pekerja yang ada di PDAM DKI Jakarta yang jumlah karyawannya itu lebih daripada 2.000 orang. Di sini ini kami datang kemarin ini untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul akibat daripada kerjasama, terutama menyangkut tentang keberadaan daripada mitra ini yang sudah hampir 15 tahun. Dan kita juga berjuang untuk demi perbaikan ini karyawan PAM ini sudah hampir 15 tahun pula. Banyak hal terjadi, terutama menyangkut masalah perlakuan, mulai dari awal kerjasama sampai dipisahin. Yang perlu dirasakan pertama sekali masalah diskriminasi tentang hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang janjinya dulu terlalu muluk, namun kenyataannya kita seperti kerjanya sama orang lain gitu ya. Terus yang kedua juga banyak kejanggalan di dalam proses perjanjian bersama yang kami sudah memulai itu sejak tahun 97 sudah kita sampaikan. Kita skip aja Pak, itu kita lagi selesaikan ya. Ya, Ini masalah di dalam Suez segala macam udah kita skip aja. Betul, Kemudian Pak. yang lain kita ya, bicara yang lain. ya, Kita lagi ajukan untuk beli seluruh sahamnya. ya. Kami juga sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan di YouTube itu. Ya. Yang kami, Aku udah kasar sekali Iya, sama betul. itu dia. Nah, jadi di sini Saya sita aja sih itu. Ngapain pusing? terakhir kita mengajukan class action itu Pak. Terakhir kita mengajukan LS itu tergabung belum, dari sekarang belum LSM. ya? Sudah jalan Pak. Itu masih belum ada Belum ada putusan. Belum ada Masih putusan. lama. di MA ya. Enggak, Pak. Masih di pengadilan agama. Kebetulan saya salah satu tim lawyernya. Oh belum sampai ke Belum. itu ya. Belum. Jadi masih pemeriksaan proses panjang. Jadi ada 2 hal besar yang kami lakukan. Yang pertama kali melaporkan ke jalur hukum yang sekarang sedang berjalan di Jakarta Pusat. Yang kedua menyangkut korupsi yang dilakukan oleh pihak mitra dan Pam Jaya, pihak pejabat pada saat ini yang ada sekarang di KPK. Namun KPK terakhir kemarin itu kami sampaikan bahwa kami butuh satu kepastian atau surat dari pihak Pemda untuk membantu pemeriksaan ini, artinya memberikan keleluasaan kepada pihak KPK untuk masuk ke Oh kalau itu sih nggak usah dia ngomong, itu alasan aja dia mau lakukan. tapi sudah masuk Pak, ke PAM itu sudah masuk. Iya kalau dia mau masuk kan siapa bisa tahan KPK? Kadang-kadang kan orangnya ngomong aja gitu kan. Ini kalau KPK mau masuk siapapun yang masukin dia kok, polisi semua siapa bisa masuk. Baik Pak, Nggak ada alasan dia sebetulnya kalau serikat kita di sini di hadapan kita ini adalah serikat pekerja yang tergabung di Air Jakarta. Saya perkenalkan di sebelah kiri Bapak saya juga lihat sana beliau adalah sebagai penasihat keuangan di tempat kita. Sebelahnya penasihat hukum Bapak Hambali SH. Kemudian di sebelahnya lagi adalah salah satu serikat pekerja yang ada di mitra swasta. Kemudian Pak Yosi juga sama. Kemudian Pak Haji Indra sebagai penasehat dan teman saya ini sebagai humasnya dari kita dari serikat pekerja. Kemudian Ibu Rima salah satu sekjen serikat pekerja dan Pak kerja air kan termasuk Aitra, Iya, termasuk swasta. betul Pak. Dan Bukan Pak- cuma Aitra sama Palija kan? Bukan, ini kita Termasuk swasta juga. ya. Dan Pak Alamsyah sendiri adalah sebagai staf ahli teknik Pak. Yang Pembangunan Jaya sendiri kan punya sendiri ya punya pol. punya Pak. Nah, beliau lawyer kita, hukum kita yang mengikuti perkembangan CLS. Dan saya sendiri sebagai ketua serikat pekerja yang tergabung itu Pak. Saya berkantor di kantor Pam Pusat di Pam Jaya. Dan untuk itu saya
mempersilahkan yang pertama sekali dari Pak Ponimen atau Budiman menyampaikan masalah tentang karyawan dulu, gambarannya dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Kalau kita bicara masalah karya Pamjaya, mungkin kalau diperlukan kami akan menyampaikan dari awal kerjasama. Waktu itu jumlah karyawan Pamjaya sebelum kerjasama adalah 3.000 orang. Kemudian begitu masuk kerjasama, efektif 1 Februari 98 ya, dan 98 itu dibagi dua. 1.400 ditempatkan di Palija, waktu itu GDS, berubah manajemen Palija, kemudian 1.400 ditempatkan di PT Hati waktu itu, terus beberapa kali berubah, PPJ, kemudian Abuatiko, dan sekarang terakhir Aetra. Kami juga nggak tahu bentuk perubahannya seperti apa, kami tidak tahu, hanya kami ditempatkan di kedua mitra itu. Nah, dasar penempatannya adalah surat tugas. Sampai sekarang pun surat tugas itu juga belum dicabut. Kemudian status kami yang diperbantukan ini sampai sekarang pun juga masih sebagai karyawan Pamjaya. Dalam perjanjian tersebut, dalam perjanjian karyawan, itu ada salah satu klausul yang menyatakan bahwa komposisi karyawan pada saat kerjasama sampai akhir kerjasama semestinya 80% karyawan Pamjaya, 20% direct daripada mitra. Tapi faktanya sampai sekarang, begitu karyawan pensiun tidak ada pernah pengganti yang diperuntukkan ke mitra. Sehingga posisi sekarang kurang lebih 40-60 itu mungkin juga sekarang sudah mendekati 45-55. 55% karyawan. Dia ada perjanjian atau perjanjian tertulis atau hanya ngomong? Tertulis. Di dalam PKS-nya. Di dalam PKS-nya pun, kemudian di perjanjian karyawan sendiri pun ada seperti itu. Waktu kerjasama itu ya? Ya. Nah itu perjanjian itu kan kasih kami Pak. Ada. Ada. Yang khusus itu? Iya, khusus. Kasih kepada kami supaya waktu kita negosiasi dengan mereka ya kita bisa keluarkan itu. Ya. Komposisinya Karena ini harus dimasukkan di dalam negosiasi penjualan saham. Betul, Pak. Kalau dia tidak mau jual pada kami pun ini juga merupakan satu kewajiban. Iya, betul. Ada perjanjian ini gitu kan. Tapi itu yang selalu dia tolak. Ini mohon maaf saja Pak. Betul. Karena persepsi mereka mengatakan pegawai PAM nggak bisa dipakai. PAM rugi ya karena itu. Salahinnya Pak ya? Nyalahinnya emang. Ya kan itu kan satu persoalan gitu loh. Ya walaupun dia langsung sampaikan tapi intinya di situ. Betul, Gitu. Pak. Ya saya mengatakan kalau PAM beres sudah tidak kasih ke Palija dong dulu. Saya tanya sama Pak Seri. apa? Asli. Bukan, aduh dia lupa panggilnya Opung Gustaf Panjaitan. Nah, ya Bang Gustaf cerita itu cuma gara dulu kan ditungguin air yang masuk ke cendana itu ditungguin. Ada orang yang tungguin nih. Kalau mulai kotor, dia stop. Bayar orang tungguin yang masuk. Ini cerita Pak Gustaf. Pas ganti dirut yang baru, pegawai ini dianggap pemborosan dicopot. Akhirnya di rumah Pak Harto Cendana itu keruh kotor. Di situ bagi dua langsung kasih ke anaknya sama kasih Sutomo Salim. Itu cuma gara-gara nggak ditungguin di depan bak kontrol itu kata Pak Gustaf gitu. Saya datang yang saya tanya masalah PAM. Justru udah dengar banyak, termasuk Suez Tames dulu kan konsultan kita. Dulu dia kasih tahu mesti berapa unit-unit apa istilahnya apa itu loh. Pengolahannya mesti diputus satu per cluster gitu. Begitu dia ngambil saham kita, dia nggak mau lakukan. Iya. Karena dia nggak rugi kan. Nah, jadi memang mau ada niat nyolong. Nah, sama juga air, kita berwajiban ke DPRD serbalnya. Orang miskin 1.050. Yang terjadi apa? Pakai 1 juta kubik tetap 1.050. Makanya orang miskin pakai air buang-buang aja. Terus ada bos WC, ada oknum sambungin juga. Alasan untuk apa depo apa air itu ada tuh yang umum. Ada bos WC naik Mercedes 2 pintu, di mana ada kawasan kumuh, dia bikin MCK. Dia ngajukan itu, sambungin. Ini Jakarta begitu rusaknya. Kalau nggak ada PAM,
Orang dorong gerobak beli 50.000, 25.000, 50.000 sekubik. Ini 1.050. Nah kenapa? Ini orang nggak bilang ini jual. Nah kita juga nggak mau stop. Nah saya udah tahu semua kok itu semua. Saya udah pelajari ini semua. Mas saya bilang semua pihak ada salahnya. Tapi Pak yang Bapak bilang itu terjadi memang betul itu di CDC. Bapak boleh lihat sekarang di sama kita masih berjalan. Itu yang punya itu mantan Wakil Ketua DPRD Pak Adi Supriyana. Nah itu dia menggunakan fasilitas luar biasa yang diiakan oleh mantan dirut kita Pak Didit Aryadi pada saat itu. Itu sampai sekarang seharusnya dia bayar sewa tanah, kemudian air yang harganya eksklusif. Ini enggak, listrik. Ini listrik gratis, tempat gratis nggak bayar. Di daerah Cilincing CDC. Tapi di situ apa ya? CDC Cilincing sebuah distribusi center air Pak. Cilincing distribusi center, jadi tempat ini Distribusi air air. sudah. Pendistribusian air. Terus dia dapat reservoir. Nah, dia bikin depo di situ. Depo apa? Depo air. Depo air yang Bapak bilang tadi. WCMJK. Bukan. Jadi dia punya tangki jual air tadi. Tangki itu dijual air itu harganya cuma 1.100 sampai 1.200. Dulu malah 1.050. Dia harganya harga murah. Padahal dia mendistribusikan ke Mangga 2, ke Itu nggak Pelabuhan. bisa itu. Sampai sekarang masih ada Pak. Pakai pam. Nah saya udah bikin ini laporannya di sini nih. Itu masalah ya. Iya. Udah masalah, udah saya laporkan Itu juga. korupsi itu. Udah saya laporkan. Jadi gratis semua Pak. Itu, Gratis itu semua. namanya memperkaya orang lain. Iya. Tapi bukan cuma dia, hampir semua tempat justru yang main mobil. Saya tinggal di Muara Karang lama. Iya. Dari tahun 84 Pak. Saya pun sakit hati sama orang pam. Justru yang dari sana juga dikirim ke Muara Karang juga tuh Pak air itu Pak. Itu tadi selalu mainin air kita nggak jalan udah datang tangki. Iya. Beli berapa ratus ribu. Itu ternyata tangki yang Itu paling jauh suruh ngantri. Terakhir saya udah anggota DPR RI ini nggak datang. Ada program kantor gratis, daftar. Saya tungguin, saya hitung. Nggak datang ke rumah saya. Dia jual ke pos-pos ikan, Iya. pabrik es. Lelangan. Mainnya ke situ. Saya tahu semua. Saya masuk email, saya maki-maki. Itu ternyata airnya tuh Saya sampai email, saya maki-maki tuh. Dicuekin juga ke Palija, saya sebut nama saya semua. Itu pada DPR cuekin, DPR nggak pernah tahu saya jadi wagub sekarang. Makanya saya kok tempelin loh orang satu-satu. Kalau sama saya tidak berantem. Iya. Karena pasti dia berpikir wagub nggak mungkin kehilangan jabatan gara-gara pukul orang kan. Saya justru mau pukul supaya dia sadar. Karena orang kalau nggak nyangka kita pukulan lebih sakit dari itu. Itu aja tuh brengsek. Saya muak tuh soal air. Saya tinggal di Muara Karang di tahun 84, bisa bayangin nggak? Dari Blok 5 tiap hari masalah air. Harus beli. Air tanah pun asin. Wah, saya sampai sekarang masih tinggal di daerah Pluit. Itu Pak, jadi ada lagi laporan yang lebih menyakitkan lagi tuh Pak. Saya tahu persis itu Yang lebih masalah menyakitkan apa. lagi tuh Pak, ada di daerah Haila Ancol itu air lintas batas namanya. Itu harganya dijual sangat murah ke apartemen yang mewah. Akibatnya Pluit daerah Rumah Susun Marunda sana nggak ada air. Betul. Dan boleh kita lihat sekarang ini sebenarnya itu harus dicabut, itu menyalahi perda, nggak bisa dia jual air. Kita udah laporkan kepada dia. Aitra, Tapi iya, diam iya, saja. iya. Kita jual ke Palija Pak. Jadi ada gini Pak, Aitra jual ke Palija. Iya. Jadi ceritanya begini nih Pak. Coba. jadi ada pipa, ada dua pipa diameter 300 mili sama diameter 250 mili. Kalau di Halea itu ada meternya, dua-duanya ada. Terus tiba-tiba ada di sekitar jembatan pipa diameter 300 itu yang melayani Aston Marina Hotel and Apartment. Sebetulnya itu bukan pelanggan Pamjaya, tapi di daerah pelayanan Palija. Nah, terus yang 250 itu dipasang lagi pipa di bawah 250 pipa 250 polietilen. Polietilen. Nah, itu melayani pabrik kaca sama pabrik kecap Alzheimer's. Nah, kita sudah tantang di Pamjaya supaya itu Yang ditutup. pasang pipa itu siapa? Yang pasang pipa itu ternyata Swasta. orang internalnya Pamjaya, orang internalnya Aitra Sri. Namanya PT Buni, oknumnya, direkturnya itu sekarang komisaris di Aitra, namanya Pak Ramses Simanjuntak. Dia yang pasang. Ya, Pasang sendiri gitu. Terus dia ya pukul. mungkin pada waktu itu ada penunjukan langsung lah, mungkin kita nggak tahu persis lah itu prosedurnya. Nggak, artinya sekarang kan mereka bayar kan. Iya bayar. Jadi langganan juga kan. Jadi langganan juga. Hanya harusnya kan situ tidak disambungin air. Nggak boleh, nggak boleh. Pak. Kalau di dalam bab 12 pasal 24 F Perda 11 nomor 93 tidak boleh menjual air kepada siapapun kecuali pelanggan hidran yang menjual.
Pelanggannya. Pelanggan hidran kecuali pelanggan Pamjaya dan hidran itu boleh menjual air. Tapi kalau dia pelanggan bisnis kan seperti Ancol itu, kok menjual air kepada pelanggan bisnis juga seperti Aston Marina, hotel dan apartemen itu kan konyol banget gitu. Dan kita tadinya sudah mau tutup itu palmnya. Kita mau tutup habis, biar aja komplain. Dan kita sudah Ancol juga punya kita kan. itu yang jadi masalah juga. Dan konyolnya air itu dijual dengan harga sangat murah sekali. Harganya sangat murah sekali. Gitu. Rp1.050 atau Rp1.200 harusnya Dianggap ke PT gitu ya. Ya, tapi PT-nya sendiri dia ngejual lagi ke orang lain itu bisa 5.000 10.000 bahkan di sinyal Jadi kan saya mau panggil di depan soal itu. kita suruh putus sudah berkali-kali kita suruh putus. Dan kita sudah mengajukan kepada Dirut, mari kita ke lapangan, mari kita lihat. Mari kita tantang. Tapi tetap aja nggak sampai sekarang nggak ada reaksi dari Dirut Pamjaya itu. Dan ini memang konyol banget. Ini Pak Alam Sapanjaitan nih Pak. Si Pak Gustaf. Dulu masuk karena dengan Pak Gustaf juga. Oh iya. Murni kalau saya tidak ada Pak Ustaz. Murni saya dites kok. Saya Pak Gustaf saya panggil Opung. Iya tahu. Saya kenal beliau itu dari Partai PIB. Saya kan pertama kali Oh Pak, masuk untuk partainya Pak Sarir. Iya. Ibu Kartini kan masih keluarganya. Iya. Iya. Keluarga Luhut Panjaitan adiknya. Baik, kami lanjutkan Pak. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa selama jangka waktu minimum 80% dari karyawan operasional yang dibutuhkan dan ditentukan oleh pihak kedua yang diperlukan oleh pihak kedua terdiri dari karyawan yang diperbantukan selama jangka waktu, artinya selama kerjasama. Posisinya kan harusnya kan 80 20. Tapi faktanya sekarang yang tadi kami sampaikan mungkin sekarang sudah 55 45. Karena sudah Perjanjian kerjasama atau perjanjian kontrak? Ya. Perjanjian kontrak kerjasama dan khusus karyawan. Khusus karyawan. Iya, Karyawan. khusus karyawan. Ada klausul tersendiri. Makanya itu yang lemah. Ini urusan udah sering. Kalau udah kesempatan kerja bersama KKB saya, Iya. nah itu udah. Tapi nggak dibuat. Sampai Prestasi. sekarang belum dibuat. Nggak dibuat juga. Nggak dibuat itu juga. lemah. Saya pikir di dalam perjanjian kontrak itu mana mau mereka pada perjanjian kontrak aja IRR mesti 22%. Iya dia buat. Harusnya sekarang belum. Mana ada bisnis seperti itu. Nanti saya bilang sama dia kan saya sita aja, saya tendang kamu keluar dari kantor. Mau yang susu aja. khusus untuk itu Pak Ahok, yang interest rate of return itu kan di dalam perjanjian kerjasama itu memang dinyatakan 22%. Tapi muncul versi Palija mengatakan bahwa itu stabil sampai akhir kerjasama 22%. Kita bongkar perjanjian kerjasamanya, nggak ada. Itu berubah dong. Kalau misalnya inflasinya turun ya, otomatis itu berubah dong interest rate of return ini. Dan dia ada pasal berapa tidak boleh buka kontraknya. Ada pasal 47 atau berapa. Jadi betul-betul itu kontrak yang betul-betul Pak Harto hadiahin kepada Saudara Salim dan Sigit dan dia jual. Ciliwung bagi dua, kiri kanan. Ini juga persoalan ini nggak terbuka kalau kita nggak nyampaikan. Dan Makanya kalau pada kita mau jujur itu kan dipaksa Pemprov untuk menyetujui. Makanya kami ingin mengusulkan Pak. Sebenarnya kalau ngomong jujur ya, secara hukum itu udah batal demi hukum kok. Saya setuju itu. Kalau itu yang saya Ya, bilang. Cuma bagaimana teknis kemudian pengadilan akan mengesahkan itu? Makanya saya bilang rampok aja kalau kamu nggak mau lepas, saya kita baik-baik hati sama kamu. Udah pasaran berapa 1,5 triliun udah kita beli kembali semua. Dia bilang begitu. BUMD yang beli lebih gampang, DPRD capek lagi yang lobby-lobbynya. Dia masih gini-gini. Itu cara halus. Kalau cara kedua kita nyatakannya kamu batal demi hukum, ambil alih aja. Satu hal menurut saya yang bisa dilakukan Pak Wagub adalah cabut support letternya gubernur. Itu kan kewenangan gubernur kan. Jadi pada saat kontraktual terjadi antara Iya Palija karena dulu diperintah presiden. itu. Nah sekarang kan punya kewenangan nih. Karena menurut kami ini adalah kebijakan yang salah yang dilakukan oleh gubernur zaman dulu, maka saya sebagai gubernur saya cabut support letter saya. Wah itu nanti chaos tuh rame. Nah disitulah manfaatin momentumnya. Oh, itu ambil alih langsung. Ya, oh itu Ya, cuma sekarang kita masih cara yang lebih halus dulu kan. Iya. Kita mau beli dulu mau nggak? Iya. Kalau
Kalau tidak kita baru cabut. Gitu. Langkah menurut saya kalau saya Pak Gubernur belum tentu mau lakukan. support letter itu lebih Karena bagus. semua orang cara kasar seperti saya. Kalau saya kan mau cari gara-gara terus. Soalnya Pak sudah 15 tahun Pak penuh dengan penderitaan. Jadi Tapi ini mungkin harus main keras kan. Orang bilang saya terlalu kasar. Emang Jakarta kalau nggak kasar, Iya. satu-satu nggak jalan. Kasar untuk kendala nggak masalah. Iya kan? Bang Ali dulu kan gitu kan Pak. Iya kan? Bang Ali lebih kasar tempelin orang. Belum ngomong ditempel ya. 7 bulan belum tempelek loh. nih Saya Pak masih tonjok dia. Iya, terakhir saya ketemu teman Gus Dur. Iya. Gus Dur kan cuci darah, saya baik sama Gus Dur kan tunggu saya. Terus saya gagal di Babel kan. Saya ketemu Bang Ali. Kamu ini, kenceng banget. Berarti dia setuju Pak dengan apa yang Bapak lakukan. Ada, kaget. Kenceng loh tonjokannya itu, udah tua-tua gitu. Tawa dia, saya kayak masih kenceng bener tuh pegang badannya. Kenceng bener, tawa dia. Rupanya saya kan ditonjok jadi wakil gubernur saya. Belum meninggal kan dia. Tonjok, rupanya energinya ngalir ke saya dia. karena gini menurut saya Pak Wami, pada saat kan support letter itu kan kekuatan terbesar ketika musuhnya pemerintah masuk di situ gitu. Karena kalau support letter yang dicabut pasti kondisi itu aneh-aneh kan mereka jadi menjual saham pun ke pihak lain nggak akan mau membeli. Jadi kondisi akan jadi Saya kalau dia nggak mau kasih tahu kita, baru kita bisa tempuh cara itu. semua. Tapi kalau menurut saya kalau ini usul gitu ya, cabut dulu baru kita negosiasi. Jadi support letternya hanya support letter. Support letter kan tidak akan Kata itu. terlalu detil mempengaruhi Betul tentang Pak Guk. Jadi Pak Guk diusulkan cabut support letter kepada Palija dan Aitra dua-dua kontrak sekaligus. itu Sekali dulu tuh. Gitu. Kalau BDS. Pokoknya support letter atas kontrak kerjasama dengan kita cabut dulu. Ya terserah mau nego atau enggak, kalau nggak ya saya balik. Gitu. Nggak kerja gitu. Ini kewenangan saya, kayak gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Support letternya dulu cabut sesuai dengan kewenangan. Kalau diumumkan, Nah diumumkan, udah tuh pasti dia pasti tuntut PTON kita dia. PTON itu. nggak masalah, pasti menang. Saya santai menang. Dia PTON udah nggak bisa jualan. Karena kita bilang ini udah batal demi hukum buat bisnis, mana ada bisnis seperti itu? Rampok Pak, mampir. Apa masih sopan Pak? Memang rampok dia. Pak. Kami menyampaikan untuk waktu persesian kesejahteraan itu di Kemenaker juga seperti itu Pak. Palija Aitra ini waktu itu masih GDS dan Kati ini bukan apa bukan apa ya artinya ini adalah rampok seperti itu. Nah kami melanjutkan dari akibat seperti itu tadi artinya kami juga punya kesenjangan antara kesejahteraan ini antara karyawan diperbantukan dengan yang di kantor pusat. Nah, saya sudah 32 tahun Pak bekerja di PAM. Golongan saya kalau di DKI ini ya artinya 3D sudah. Gaji saya ini penghasilan saya kalah dengan golongan 3A yang di kantor pusat. Berapa? 3. 3A di kantor pusat itu 7, sekian. Saya 3A kantor pusat pengalaman kerja masa kerja baru 2 tahun. Saya sudah 20 masa kerja golongan. Pusat Palija atau kantor pusat PAM? Kantor pusat Pamjaya. Bapak kan di Palija. Saya di Palija. Nah, PAM penghasilan lebih bagus sekarang gajinya. Malah yang tidak diperbantukan lebih bagus sekarang. justru itu Pak itu. Bapak balik lagi ke pusat kalau itu. Bisa Pak. Itu pajak. Jadi sesuai saya mau ini- untung gede. Padahal dulu ikut pikirannya pasti lebih enak kali. Iya. Ya dong, Suez. Iya. Apa Tames dulu Tames ya. Iya. Dulu mimpinya kita dikasih tahu bahwa kita kerja sama asing ini jauh lebih hebat. Gaji lebih hebat ya. 1,5 kali lipat. Nggak tahu dia rampok uang kita dengan cara gitu. Nggak ada investasi apa-apa Tidak dia. ada. Betul, nggak ada. BTP baru Nggak ada, tidak Pak. ada. Knowledge baru tidak ada. Malah mungkin pemeliharaan BTP sekarang mungkin lebih jelek daripada yang dulu Pak. Jadi selama ini mereka berlindung di balik itu Pak. Jadi sekarang Palija berapa gaji Bapak kalau itu? Saya ini kami juga sudah buat Pak. Apa tuh ini ya? Langsung ini. Supaya jangan habis simpanan tabungan. Itu yang kita mau jaga, UMKM yang bangkrut karena itu. Ini prinsip kesehatan Jakarta ini bukan cuma soal obat gratis, bukan. Ini untuk menjaga usaha mikro kecil menengah ataupun orang yang pensiun tidak habis tabungannya. Karena ada keluarga yang sakit, itu kita jaga. Tidak sadikin ya. Nah, itu kita mau jaga.
Terus kalau orang gimana? Namanya juga life saving, kayak kita ikut tour. Pernah ikut tour kan? Makan rame-rame, kasih aqua. Kalau satu botol kurang, mau beli jus, bayar sendiri kira-kira gitu loh. Tapi Anda makan. Nah, cuma yang sekarang yang protes kajian sekarang adalah orang-orang yang biasa makan enak, ala carte. Ya daging wagyu dikasih sapi biasa ya protes dong dia. Kalau dulu kan pesen wagyu juga dibayarin, pesen apa dibayarin ya bangkrut DKI. Tiap tahun ngutang 300 miliar. Ala carte, semua pesen apa yang dibayar. Kita nggak bisa per paket. Wah ribut dokter, udah ribut. Kasih tahu saya dulu gimana ributnya kamu, saya bilang. Tanggal 29. Ya kita kan orang ini bisa, kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kamu mau cari untung sini ya jangan. Ini uang rakyat 10 juta orang sini. Nah itu model seperti itu kita lakukan. Pak Wagub, emang apa yang dikatakan Pak ini Wagub yang benar Pak ya, pengelolaan air minum di Jakarta adalah pengelolaan yang mafia Pak. Artinya dia memang dia udah terstruktur, tersistem gitu Pak, sistemik gitu Pak. Dari struktur organisasi yang ada. Contohnya di RUT dibagi dua, Dirhum sama Dirtek. Bagaimana Bapak Wagub dan Bapak Gubernur itu mengharapkan lebih besar pengembangan daripada sistem yang ada di DKI Pak. Artinya di sini juga harusnya ditambah Pak. Artinya direktur pengembangan air minum. Artinya dari air kotor bisa diolah menjadi air bersih. Nah, ini dua sistem ini Pak, struktur organisasi yang ada itu udah dimainkan oleh mafia air yang ada di Jakarta gitu Pak. Artinya ini harus kita bongkar Pak. Bukan mafia Dari struktur organisasinya aja kita nggak tahu. Namanya karakter. Gitu, Pak. Ya kan lagi namanya karakter air minum. Dulu kan direksi itu hanya 4 orang, hanya Pamjaya. Kalau sekarang kan ada 20 Pak, dibagi 3 kan katanya. Malah Pamjaya kurang 3 sekarang kan. Kalau di Mitra kan ada sebelah Palija 8, sebelah Aitra juga 8. Itu direksi itu Pak. Direksi. Artinya gini Pak, ini direksi. Hanya ngurus air aja perlu direksi aja sampai 40-30 orang. Soalnya kan untuk kita kan cuma manajemen. Dia kan untung mas. Ya itu makanya saya bilang. Makanya udah saatnya Bapak katakan Kita kita pikir kembalikan. lah kita beli atau kita ambil alih. Sebenarnya udah direkturnya kan benar-benar 3 atau 4 gitu. Dirampok. Rampok. Kita rampok balik. Kita kan dirampok balik. Sampai Pak, kalau saya lihat Pak, kenapa dia ini Pak? Yang ada di Pamjaya adalah direktur utama, Dirhum sama Dirtek. Yang ngurusin uang bagaimana? Pantesan duit kita itu dirampok Pak, tidak direktur umum nggak ada direktur keuangan bagaimana yang memikirkan uang masuk cash flow-nya gitu Pak. Artinya pengembangan air minum di Jakarta juga nggak ada Pak. Direktur teknik, direktur pengembangan nggak ada Pak. Ya memang dia udah hancur Pak gitu. Memang ini harus Pak Wagub harus katakanlah mengambil alih dan harus rubah Pak sistem yang ada Pak. Perlu juga kami sampaikan bahwa Pak kami sepakat sudah mengatakan beberapa kali pertemuan sama teman-teman andai kata ini nanti diambil oleh Pak Pemda, kami siap untuk membantu lah mensukseskan daripada apa yang dimaksud itu. Oh kita diketawain. Dia kan alasannya gitu kan. Jangan sampai nanti Bapak udah ini kita nggak ini kan gitu. Jadi Dia ngomongnya gitu loh mereka. Kenapa kita nggak kasih kalian yang beli? Karena kalian nggak becus. Nanti kami ninggalkan nama jelek katanya. Nah kita mau jual ke Manila. Alasan begitu. Ya alasan begitu kan Manila. Makanya Pak, sahabat dulu support letter mana nggak akan beli. Karena nggak ada jaminan apa-apa. Support letter itulah dasar semua hutang-hutang Pamjaya akan ditanggung oleh APBD dan APBN. Iya. APBN baru mau tanggung sekarang. Karena ada Menteri Keuangan. Semua kasih ke kita. Betul. Tapi Menteri Keuangan tanda tangan pada saat itu kan kondisi sistem pemerintahan pada saat itu. Jadi betul begitu support letter dicabut nggak ada jaminan apapun. Nggak mau kami Pemda bayar utang-utangnya Pamjaya. Selesai itu nggak akan berani Pak. Ini ada prosedur dulu ya. Betul. Atau apa waktu iseng-iseng Bapak tanya aja, kerjasama ini diasuransi kan nggak ada Pak yang berani menjamin asuransi. Asuransi nggak ada yang berani Saya menjamin. lapor Pak Gubernur nanti. Iya. Ya SD, saya lapor Pak Gubernur. Karena kan Pak Gubernur yang terima kan. Kalau Pak Gubernur lagi ada yang lain seluruh saya. betul. Ya, saya kira itu ya Pak ya. Kemudian kami juga menyampaikan ini beberapa pelanggaran yang mereka lakukan beberapa waktu ini perlu Bapak terima juga. Terus ada tambahan lagi besok. Terus ini yang KPK yang kami laporkan yang mudah-mudahan Soalnya CDC itu ya. iya Pak. Ini yang KPK-nya Pak dalam sampaikan ke Pak Gubernurnya Bapak itu sudah terima duluan. Ya. Cuma laporan-laporan gitu aja ke KPK sih. Tapi kita udah ikutin itu sudah sempat diperiksa.
kapan aja kok kalau dengan spot-spot itu. Jadi kami juga udah sempat juga media mungkin bisa Aku udah baca juga. Media udah baca Pak. Ya, kemarin kasih saya 1 buku. Iya betul Pak. Nah, terus ada hal yang mungkin sangat penting yang kami sampaikan situasi di PAM DKI ini. Saya mengharapkan kepada sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di media bahwa PAM ini kan sudah lama kekosongan direktur umumnya itu Pak. Pak Maurits sudah pensiun. Sudah udah pensiun. Pensiun. Kami usulkan supaya Beliau tulis banyak di Kompas waktu itu. oh iya. Nah, memang beliau cukup paham sekali. Cukup paham sekali. Saya kalau ngomong gitu Pak Maurits ini benar ya dia ngomong. Kalau kami Kami mengusulkan, disukai sama kami Presiden. terus terang kami mengusulkan Pak Maurits itu kalau bisa dijadikan badan pengawas lah. Ini badan pengawas kan udah selesai sekarang. Paham betul, Pak. Udah habis kan badan pengawas. Justru mau melancar. Sekarang ya. Udah habis. Pengawas PDAM. Iya, pengawas PDAM kalau bisa Pak Maurits. Mereka itu. Pak Maurits itu perlu diusulkan lah jadi ketua badan pengawasnya lah. Ada yang bikin duri dalam daging di situ. Iya, betul Pak. Betul Pak. Jadi sekali info Pak, pada saat Pak Maurits menjadi direktur, dan itu nggak bisa keluar. Oh ini tahan dia. Yang ditahan sama dia. Ya kemudian gara-gara informasi saya dapat, Ozibo kan nggak bisa ngeluarin dapat dana nih. Kemarin Diganti aja, pindahkan dia jadi komisaris. Itu kan, dia jadi komisaris, dipindah, Iya. ganti lah. Sekarang ini komisi sekalian ya? Iya Pak. Betul. Anggota komisaris masih Pak, masih. Sayang sekali. Jadi seperti itu. Idealis Pak Maudid mengatakan Dia bisa jadi dirpam sebenarnya. Bisa. Nggak mau Pak katanya. Emang nggak mau. Tapi kalau Bapak yang suruh mau ya. Tapi kalau Bapak yang suruh mungkin mau. Tapi kalau ketua badan pengawas ya tidak cocok ya. Udah pas jadi dulu dalam Dan begitu direktur diganti Pak, dana cair. Berapa Sekian miliar. begitu beliau nggak Itu ada yang terjadi. yang direktur sekarang ini Pak. Dan ini kan direksi nggak Direktur kosong. sekarang dari mana datangnya? Iya Pak. Direktur sekarang dari mana? Dari Awalnya dari Aitra Pak. Swasta apa itu? Iya, ayo kan. Karena Sekarang Pak, tapi yang ada di Pak Aitra. ditempatkan di Di Aitra. kemarin di Aitra. Dirutnya sama dirut. Dia apa dari Aitra Pak? Jadi kami usulkan sama Bapak, ini kan direksi ini udah lama kosong nih Pak, udah hampir berapa bulan nih, 6 bulan apa? Di siapa? Direktur umumnya ini kosong kan ini. Masa direktur teknik pegang di roomnya kelamaan ini udah nggak kerjanya. Itu ada dirut sama direktur. Iya, jadi udah itu direktur tekniknya kebetulan dari Aitra juga dua-duanya. Dirut sama direktur teknik dari Aitra dua-duanya. Dari Aitra, maka kalau kita usulkan segeralah dilantik di room yang baru, karena kan udah fit on proper test kemarin itu. Baru-baru ini kan udah kan fit. Saya nggak tahu, saya lupa itu banyak. Jangan sampai ini Pak, jangan sampai kelupaan itu Pak. Kita Kan lupa. terlupakan terus jadi nanti pelayanan malah jadi nggak jalan kita Pak. Dan BUMD ini belum terlalu terurus. Bahkan mungkin bahasa sederhananya ini Pak, andikan direktur diganti dengan orang yang satu jalan pikiran dengan Pak Wagub Iya. dan Pak Wagub itu akan lebih lancar prosesnya. Smooth. Kayak gitu ya, proses kalau proses itu dilakukan. Dirutnya. Iya, Termasuk Dilo juga. orang dirut. Artinya direksi diganti semua. Prestasinya nggak ada. Susah. Harus dengan sejalan. Kalau bisa juga pelantikannya pun di Proses pengadilan Pak. sistemnya gitu. Ahok pelantikan di Rupam, direksi PAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu cakep benar. Tapi dia tahu itu masalah. Jangan lihat di sini, di situ enak, jangan. Seperti wali kota. Saya usulkan saya, Pengadilan itu Jakarta Pusat, lantik di situ dia. Biar dia tahu. Kalau langsung juga langsung. Kalau tadi dia kita penjara terakhir kan gitu. Kalau dia beres juga. Benar Pak. Kan gitu kan Pak Ahok. Saya digantung di Monas saja. Karena ukurannya paling sederhana Pak Ahok adalah ketika direkturnya Pak Maurits dana nggak bisa keluar, ketika direktur baru dana langsung keluar dan kita nggak tahu uangnya kemana. Itu ukuran paling sederhana. Aku udah naik ke Monas sudah ikat talinya. Udah ikatin talinya sebelum ada. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Saya akan terima Saya kasih mau Pak Ahok. satu lagi. Kami sangat ST. apresiasi. Terus terang kami sangat mendukung Bapak dan kami ini juga pendukung Bapak dari awal. Kami tunggu support letter untuk dicabut. Serius itu langkah sesuai kewenangan ya. Kami selalu di belakang Bapak untuk membantu Bapak. Terima kasih. Tadi yang kami sampaikan.